Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hidup. Kita kembali dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Orang itu akan bisa merasakan takwanya di dalam kehidupannya, itu adalah akhlaknya yang baik. Dia selalu berbuat baik dan dia mengikuti perbuatan yang jelek itu diikuti dengan perbuatan baik. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan itu bukan bulan yang datang tiba-tiba tanpa makna. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu disambut itu dengan kegembiraan oleh orang-orang yang beriman, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban itu menyampaikan, atakum Ramadana, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, faradallahu alaikum siyamahu, bulan yang penuh berkah dan Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini adalah kabar gembira. Ramadan itu disebut bulan berkah
Karena di dalamnya pahala dilipat gandakan. Dosa itu dihapuskan dan pintu-pintu rahmat itu dibuka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sabdanya, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah." Idza apabila jaa telah datang Ramadana, bulan Ramadan, futihat dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang beriman ketika menyambut Ramadan dengan rasa senang, bukan mengeluh, bukan hatinya itu mengharap. Tujuan utama Ramadan, kalau kita setiap tahun itu pasti hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disebut itu orang beriman, saking mulianya kita. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana apa-apa kutiba yang telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Berarti umat sebelum kita itu sudah diwajibkan. Agar supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa Ramadan itu bukan sekedar ritual tahunan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi sarana pendidikan rohani agar apa? Lahir pribadi yang bertakwa. Lahir pribadi yang bertakwa, sikapnya itu jujur, sabar, menjaga lisan, pandangan juga itu juga dijaga, dan memperbaiki akhlak. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di bulan Sya'ban kita butuh persiapan. Jamaah Jumat rahimakumullah, agar Ramadan benar-benar menghasilkan takwa, maka perlu persiapan yang matang. Tidak asal masuk aja Ramadan tanpa persiapan kita. Yang pertama yaitu persiapan hati. Istilah bahasa Arabnya itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari dendam, iri, dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumin." Orang kalau menyimpan permusuhan itu akan terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum Ramadan mari saling memaafkan kita. Berarti memaafkan itu bukan agenda tahunan, tapi sikap hidup. Kalau memaafkan hanya dilakukan sebelum Ramadan, lalu setelah Ramadan kita kembali menyimpan luka, berarti berubah hanya ke kalender dan bukan hati. Bersihkan hati kita, iri, dengki, dendam, apalagi punya hati yang tidak baik kepada teman kita. Tetapi biasanya kalau sebelum Ramadan kita minta maaf. Berarti memaafkan itu bukan agenda tahunan. Dendam mengikat kita pada masa lalu. Iri, dengki, menggerogoti amal tanpa terasa. Marah yang dipelihara itu menutup pintu hikmah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan itu memaafkan musiman, tetapi membersihkan hati ya setiap saat. Kalau kita salah langsung maafkan. Karena Rasulullah tidak mengajarkan memaafkan musiman, tapi membersihkan hati setiap saat. Hati yang bersih itu cirinya apa?
Sederhana. Tidak sibuk menghitung kesalahan orang. Tidak gelisah melihat orang lain punya kenikmatan. Itu cirinya. Tidak berat untuk mendoakan kebaikan bagi yang menyakiti. Itu cirinya. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih merdeka. Ramadan itu hanyalah momentum, bukan batas waktu. Ini seperti cermin ya, memperlihatkan sejauh mana kita sudah dibersihkan sebelumnya, atau orang hatinya sudah terbiasa memaafkan. Nah, Ramadan itu akan ringan, tapi yang baru belajar memaafkan saat Ramadan ibadahnya terasa berat gitu. Terasa berat. Karena hatinya masih penuh dengan apa? Beban. Maka pesan penting adalah jangan ganggu Ramadan, jangan tunggu Ramadan untuk memaafkan. Dan jangan menunda membersihkan hati dengan alasan waktu. Membersihkan hati itu adalah ibadah harian. Dan memaafkan itu adalah latihan jiwa orang beriman. Setiap saat selama hayat masih digandung badan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, persiapan ilmu dan amal. Berarti mempelajari hukum puasa, memperbaiki sholat, membiasakan membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yaitu Ramadan itu adalah diturunkan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi Al-Quran tetap jauh dari kehidupan kita. Kita berpuasa sebulan penuh, tapi Al-Quran hanya disentuh di bulan itu saja. Setelah Ramadan pergi, mushaf kembali berdebu, ayat kembali sunyi dari amal, dan petunjuk kembali kita jauhi. Padahal Ramadan itu disebut bulan Al-Quran bukan karena Al-Quran hanya layak dibaca di bulan itu, tetapi karena Ramadan itu adalah pintu agar Al-Quran hidup sepanjang tahun. Al-Quran tidak diturunkan untuk sekedar dilantunkan saja, tetapi dibaca, dipahami, diyakini, dan diamalkan. Celakanya adalah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang yang rajin tilawah tapi tidak jujur dalam muamalah. Khatam berkali-kali tapi lisannya masih melukai. Hafal ayat tapi sabar, tapi tidak mudah marah. Ya. Cinta Ramadan tapi jauh dari nilai Al-Quran. Ya, ini celakanya ini. Maka pertanyaannya bukan berapa kali kita khatam di Ramadan, tetapi apakah Al-Quran masih memimpin hidup kita setelah Ramadan? Ramadan akan pergi, tapi Al-Quran harus tinggal di akal yang berpikir, di hati yang lembut, dan di amal yang jujur. Karena apa? Karena orang beriman bukan yang hanya dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi yang hidupnya berjalan bersama Al-Quran sepanjang zaman. Itu yang kedua, persiapan. Yang ketiga, persiapan waktu dan kesungguhan, mengatur waktu tidur, pekerjaan, dan aktivitas agar Ramadan tidak habis untuk lalai. Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Puasa tanpa kesungguhan hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Peringatan keras bagi yang menyia-nyiakan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda,
rogi wa angfu rajulin dakhala alai Ramadan thumma insalakha qabla ayaghfira lahu. Celaka orang yang bertemu Ramadan namun keluar darinya tanpa ampunan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita persiapkan ada 3 hal itu agar supaya kita itu bisa menikmati Ramadan itu dengan baik, dengan penuh hikmah, bukan sekedar kita itu gugur kewajiban setiap tahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, kembali kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ramadan adalah kesempatan emas, belum tentu kita jumpa lagi tahun depan. Maka sambutlah ia dengan kegembiraan, jalani dengan kesungguhan, dan isi dengan amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirah mir rabbikum, segeralah menuju ampunan Allah sebelum pintu tertutup. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma baghlighna Ramadan wa inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa dhaddul basar wa hafdzil lisan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tolonglah kami untuk berpuasa, salat malam, menjaga pandangan dan lisan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.